Perkenalkan, nama saya Tia Gispen Katarina Stanggang. Di sini saya akan membagikan hasil resume saya sebagai tugas mata kuliah dari analisis wacana. Pertama ada definisi wacana. Wacana merupakan salah satu kajian dalam ilmu linguistik, yakni bagian dari kajian pragmatik. Wacana memiliki kedudukan lebih luas dari klausa dan kalimat, karena wacana mencangkup suatu gagasan dan konsep suatu teks. Wacana dalam bahasa Inggris disebut sebagai discourse, diartikan sebagai ungkapan dalam suatu interaksi komunikasi. Wacana merupakan rangkaian ujaran yang utuh pada suatu tindak komunikasi yang teratur dan sistematis yang mengandung gagasan, konsep atau efek yang tertentu pada konteks tertentu menurut Foucault. Setiap tindak komunikasi merupakan bagian dari wacana karena komunikasi melibatkan penyampai pesan, penerima pesan, dan pesan atau kesatuan makna yang utuh yang ingin disampaikan. Wacana merupakan satuan bahasa berdasarkan kata yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu merupakan deretan kata atau ujaran. Menurut Foucault berpendapat bahwa wacana adalah pemakaian bahasa tampak sebagai sebuah bentuk praktik sosial. Wacana dapat berwujud lisan dan tulis yang disebut sebagai teks dalam wacana. Wacana lisan berupa ujaran baik dalam bentuk teks lisan yang diucapkan. Contoh wacana lisan yakni pada monolog, dialog, pidato, percakapan, wawancara, dan ujaran lainnya yang dapat didengar oleh penerima. Wacana tulis berupa teks tertulis yang dapat dibaca. Contoh wacana tulis dapat dijumpai pada selembaran poster, koran, majalah, buku, dan teks tertulis lain yang mengandung unsur kebahasaan, dan dapat disimpulkan bahwa wacana bukan saja dalam bentuk kalimat dan paragraf yang panjang, tetapi dapat berupa satuan lingual yang lebih kecil seperti kata, frasa, dan klausa. Definisi analisis wacana. Menurut McCarthy mengatakan bahwa analisis wacana berkaitan dengan studi tentang hubungan antara bahasa dengan konteks dalam pemakaian bahasa. Analisis wacana mempelajari bahasa dalam pemakaian, semua jenis teks tertulis dan data lisan, dari percakapan sampai dengan bentuk-bentuk percakapan yang sangat melembaga. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti akan secara alamiah baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Analisis wacana merupakan analisis unit linguistik terhadap penggunaan bahasa lisan maupun tulis yang melibatkan orang penyampai pesan dengan penerima pesan dalam tindak komunikasi menurut Slembrooke 2003. Analisis wacana bertujuan untuk mengetahui adanya pola-pola atau tatanan yang diekspresikan oleh suatu teks. Interpretasi satu unit kebahasaan dapat diketahui secara jelas, termasuk pesan yang ingin disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana pesan disampaikan. Kajian wacana merupakan bagian dari studi linguistik tentang struktur pesan dalam suatu komunikasi atau telaah mengenai aneka bentuk dan fungsi linguistik dalam kajian wacana. Dilanjutkan dengan ruang lingkup wacana. Yang menjadi objek kajian dalam wacana adalah unit bahasa di atas kalimat atau ujaran yang memiliki kesatuan makna dan konteks, bisa berupa naskah pidato, rekaman percakapan yang telah diobjekkan, percakapan langsung, catatan, debat berupa debat, ceramah yang tidak artifisial atau yang memang eksis dalam kehidupan sehari-hari. Analisis wacana harus menelusuri lebih jauh ke dalam unit-unit bahasa guna menangkap hal-hal yang tak tampak oleh analisis kebahasaan atau analisis gramatika biasa. Analisis wacana berbeda dengan analisis gramatika yang hanya menelusuri lapisan terluas dari bahasa. Ruang lingkup analisis wacana meliputi beberapa aspek, antara lain: pertama, teks dan konteks, mempertimbangkan teks itu sendiri serta konteks sosial, budaya, politik, dan sejarah di mana teks tersebut dibuat dan diinterpretasi. Kemudian ada struktur teks, memahami bagaimana teks disusun, termasuk unsur-unsur seperti judul, subjudul, paragraf, kalimat, dan bahasa yang digunakan. Kemudian ada makna teks,
menganalisis makna literal dan konotatif dari teks, termasuk penafsiran tentang pesan yang disampaikan oleh penulis. Kemudian ada kerangka teoritis, menggunakan kerangka teoritis tertentu, misalnya feminisme, postkolonialisme, kritisme budaya untuk memandu analisis dan memahami teks secara dalam. Kemudian ada konteks sosial dan kekuasaan yang mempertimbangkan bagaimana kekuasaan dan struktur sosial mempengaruhi produksi dan interpretasi teks. Kemudian ada analisis bahasa, meneliti penggunaan bahasa dalam teks termasuk pilihan kata, gaya bahasa, dan figur retoris untuk memahami bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan atau pokok gagasan yang dikembangkan menjadi wacana. Kemudian ada tema, yaitu amanat utama yang ingin disampaikan oleh pembicara. Tema sendiri merupakan topik yang dibatasi. Kemudian ada kalimat dan teks. Kalimat, satuan bahasa yang digunakan untuk menyatakan topik. Kalimat juga merupakan serangkaian kata yang menyatakan pikiran dan gagasan yang lengkap dan logis, dan ucapan bahasa yang memiliki arti penuh dan batas keseluruhannya ditentukan oleh intonasi sempurna. Kemudian ada teks, yaitu objek kajian kata dan kalimat. Analisis wacana melibatkan konteks tuturan, teks esensi, wujud bahasa yang direalisasikan atau diucapkan dalam wacana. Kemudian unsur eksternal wacana. Unsur eksternal wacana yaitu unsur pembentuk atau unsur pembangun wacana yang berasal dari luar wacana itu sendiri. Unsur eksternal wacana terbentuk dari 5 hal penting, yaitu implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks. Implikatur memiliki arti sebagai sesuatu yang terlibat atau menjadi bahan pembicaraan dan merujuk pada makna tersirat dari suatu pernyataan atau tuturan. Dan kemudian presuposisi yaitu anggapan atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang membuat bentuk bahasa menjadi bermakna bagi pendengar maupun pembaca. Presuposisi dalam analisis wacana dapat memberikan pemahaman tambahan tentang konteks dan makna yang terkandung dalam teks. Kemudian yaitu referensi. Referensi yaitu hubungan antara kata dengan benda yang dirujuknya. Referensi dalam analisis wacana merupakan sumber-sumber yang digunakan untuk mendukung dan memberikan dasar teoritis serta metodologis bagi analisis yang dilakukan. Dan inferensi merujuk pada proses penarikan kesimpulan atau makna yang tidak secara eksplisit diungkapkan dalam teks atau tuturan, tetapi dapat disimpulkan oleh pembaca atau pendengar melalui interpretasi konteks dan informasi yang tersedia. Dilanjut dengan yang terakhir ada konteks, yaitu merujuk pada lingkungan atau kerangka yang mengelilingi sebuah teks atau tuturan, serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi interpretasi makna dalam wacana tersebut. Konteks mempengaruhi cara teks diterima dan ditafsirkan oleh pembaca atau pendengar. 보이지 않던 영원의 밤 내게 아침을 선물한 건 너야 이제 그저 내가 잡아도 돼